Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang turunan atau derivatif. Sebelum dimulai jangan lupa berdoa. Aturan rantai. Contoh 26 diketahui kurva Y sama dengan 3/2x ditambah 2 sin x ditambah setengah cos x kali sin x. Buktikan bahwa Y aksen sama dengan 1 ditambah cos x dalam kurung kuadrat. Kemudian yang B nya diminta persamaan garis singgung di titik 2pi, 3. Yang pertama kita lihat turunannya Y aksen sama dengan 3/2 ditambah 2 cosinus x ditambah setengah cos x kali cosinus x ditambah sinus x dikalikan min setengah sinus x sama dengan 3/2 ditambah 2 cosinus x ditambah setengah cosinus kuadrat x kurang setengah sinus kuadrat x sama dengan 3/2 ditambah 2 cosinus x. Ini kita arahkan ke cosinus setengah cosinus kuadrat x, berarti di sini min setengah kali 1 min cosinus kuadrat x sama dengan 3/2 ditambah 2 cosinus x ditambah setengah cosinus kuadrat x kurang setengah ditambah setengah cosinus kuadrat x. Ini dengan ini berarti 1 ditambah 2 cosinus x ditambah cosinus kuadrat x. Ini sama dengan 1 ditambah cosinus x kuadrat, ya. Terbukti. Kemudian persamaan garis singgungnya berarti ini kita cari M sama dengan Y aksen untuk X sama dengan 2pi sama dengan 1 ditambah cosinus 2pi kuadrat. Cosinus 2pi itu adalah 1, berarti 1 ditambah 1 dikuadratkan adalah 4. Berarti persamaan garis singgungnya adalah Y dikurang 3 sama dengan gradiennya adalah 4 dikalikan X kurang 2pi atau Y sama dengan 4x kurang 8pi tambah 3. Contoh berikutnya diberikan kurva Y sama dengan 8x tambah 3 x pangkat 3 kurang 24 sin x ditambah 24x cosinus x kurang 8 sin x kali cosinus x. Buktikan bahwa Y aksen sama dengan dalam kurung 3x kurang 4 sin x dikuadratkan. Kemudian yang B nya tentukan persamaan garis singgung di titik pi, 3 pi pangkat 3 kurang 16 pi. Yang pertama kita cari turunannya dulu, berarti Y aksen ini 8 tambah 9x kuadrat kurang 24 kali cosinus x ditambah 24 x kali min sin x, ya. Kemudian di sini ditambah cosinus x dikalikan 24. Kemudian min, oke, kita beri kurung siku dulu, 8 sin x. Kemudian turunan dari cosnya adalah min sin x ditambah cos x dikalikan 8 cosinus x sama dengan 8 ditambah 9x kuadrat kurang 24 cosinus x kurang 24x sinus x kemudian ditambah 24 cosinus x kemudian kurang ini min, dengan min jadi positif, ya, positif 8 sin kuadrat x kemudian ini kurang baru, ya, kurang 8 sin 8 cosinus kuadrat x
sama dengan, ini ada yang sama bisa dicoret, berarti 8 ditambah 9 x kuadrat kurang 24 x sinus x, kemudian tambah 8 sinus kuadrat x kurang 8 dikali 1 kurang sinus kuadrat x sama dengan 8 ditambah 9x kuadrat kurang 24 x kali sinus x ditambah 8. Oke, kita langsung saja. Ini 8 sin x kuadrat, ini 8 sin x kuadrat berarti 16 sin kuadrat x kurang 8. Jadi hasilnya adalah 9x kuadrat kurang 24 sinus x, ya, 24 x sinus x, ya, ditambah 16 sinus kuadrat x. Ini adalah 3x kurang 4 sinus x dikuadratkan, terbukti ya. Yang B, kita cari gradiennya dulu, berarti M sama dengan Y aksen untuk X sama dengan Pi. Berarti ini 3 Pi kurang 4 sinus Pi, ya, dikuadratkan sama dengan sinus Pi itu adalah 0, berarti 3 Pi dikuadratkan adalah 9 Pi kuadrat. Berarti persamaan garis singgungnya adalah Y dikurang, ya, kita kurangnya 3 Pi pangkat 3 kurang 16 Pi, kemudian sama dengan 9 Pi kuadrat dikalikan X kurang Pi. Berarti Y sama dengan 9 Pi kuadrat X kemudian kurang 9 Pi pangkat 3 ditambah 3 Pi pangkat 3 kurang 16 Pi. Y sama dengan 9 Pi kuadrat X kurang 6 Pi pangkat 3 kurang 16 Pi. Yang berikutnya, contoh 28, variabel X dan Y dihubungkan oleh persamaan Y sama dengan 6 dibagi 3X kurang 8 dipangkatkan 3. Jika perubahan kecepatan X adalah 2 unit per sekon, tentukan perubahan kecepatan Y pada saat X sama dengan 3. Oke, di sini berarti dx dt adalah 2 unit per sekon. Kemudian Y sama dengan 6 dibagi 3X kurang 8 pangkat 3 atau 6 dikalikan 3X kurang 8 pangkat min 3. dy dx sama dengan 6 dikalikan min 3 dikalikan 3X pangkat min 8 pangkat min 4 dikalikan turunan dari 3X kurang 8 adalah 3. Jadi ini sama dengan min 36 dikalikan 3X kurang 8 pangkat min 4. Kemudian yang ditanyakan dy dt. dy dt berarti dy dx dikalikan dx dt. Oke, dy dx nya adalah min 36 dikalikan 3x kurang 8 pangkat min 4. dx dt adalah 2. Di sini untuk x sama dengan 3, berarti min 36 dikalikan 3 kali 3 adalah, oke, kita tulis dulu 3 kali 3 kurang 8 pangkat min 4 kali 2. Jadi ini adalah min 72 karena 3 kali 3 adalah 9, 9 kurang 8 adalah 1, 1 dipangkatkan min 4 adalah 1, berarti 72. Nah, perubahan ya, jadi perubahan kecepatan
kecepatan Y pada saat X sama dengan 3, ini berkurang ya, berkurang 72 unit per sekon. Contoh berikutnya, variabel X dan Y dihubungkan oleh persamaan Y sama dengan dalam kurung 2X kurang 5 dipangkatkan 5. Jika perubahan kecepatan X adalah 2 unit per sekon, tentukan perubahan kecepatan Y pada saat X sama dengan 3. Oke, berarti di sini dx dt-nya adalah 2, kemudian Y sama dengan 2X kurang 5 dipangkatkan 5, berarti dy dx adalah 5 dikalikan 2X kurang 5 dipangkatkan 4 dikalikan turunan dari 2X min 5 adalah 2, atau kita tulis 10 kali 2X kurang 5 dipangkatkan 4. Nah, dy dt sama dengan dy dx dikalikan dx dt. Oke, di sini dy dx-nya adalah 10 dikalikan 2x kurang 5 dipangkatkan 4 dikalikan 2 sama dengan, nah di sini untuk x-nya sama dengan 3, berarti 10 dikalikan 2 kali 3 kurang 5 dipangkatkan 4 dikali 2 sama dengan, nah kita lihat di sini 2 kali 3 6, 6 kurang 5 adalah 1, 1 dipangkatkan 4 adalah 1. Jadi 10 kali 1 kali 2 berarti 20. Jadi Y bertambah ya. Bertambah ya pada kecepatan 20 unit per sekon. Contoh berikutnya, titik A, X, Y terletak pada kurva Y sama dengan 6X kurang X kuadrat. Jika B adalah titik X, 0, tentukan luas L dari segitiga OAB dalam X. Jika X bertambah pada kecepatan 2 unit per sekon, tentukan pertambahan kecepatan luas L pada X sama dengan 3. Kemudian B, pengurangan kecepatan luas L pada X sama dengan 5. Kita gambarkan ini seperti ini gambarnya. Kemudian titik A itu adalah X, Y, atau boleh ditulis A itu adalah X, 6X kurang X kuadrat. L adalah luas segitiga OAB. Ini setengah alas, berarti X kali tingginya adalah Y, Y-nya di sini adalah 6X kurang X kuadrat. Berarti ini sama dengan 3X kuadrat kurang setengah X pangkat 3. Kita cari dl dx sama dengan 6X kurang 3 per 2 X kuadrat. Jika X bertambah pada kecepatan 2 unit per sekon, berarti di sini adalah dx dt adalah 2 unit per sekon. Kemudian kita tahu berarti di sini dl ya, dl dt sama dengan dl dx dikalikan dx dt sama dengan 6x kurang 3 per 2 x kuadrat dikalikan 2, atau boleh juga kita kerjakan jadi 12x kemudian kurang 3x kuadrat. Saat x sama dengan 3, maka ini dl dt-nya, dl dt adalah berarti 12 kali 3 kurang 3 dikalikan 3 kuadrat. 36 dikurang 27
adalah 9 ya. Jadi luas L bertambah pada kecepatan 9 unit kuadrat ya per sekon. Kemudian pada X sama dengan 5 berarti dl dt sama dengan 12 kali 5 kurang 3 kali 5 kuadrat. Ini sama dengan 60 kurang 25 kali 3 adalah 75. Jadi ini adalah 15. Maka berkurang pada kecepatan 15 per, oke ini biar jelas di sini saya tambahkan, sama dengan 36 dikurang 27 sama dengan 9 ya. Yang ini 15 unit kuadrat per sekon. Contoh berikutnya, jari-jari lingkaran bertambah 4 cm per sekon. Tentukanlah pertambahan luas saat jari-jari 6 cm, kemudian B-nya luas 9 pi cm persegi. Luas lingkaran L dengan jari-jari R adalah L sama dengan pi R kuadrat. Berarti dl dr adalah 2 pi R. Kemudian di sini jari-jari lingkaran bertambah 4 cm per sekon, berarti dr per dt adalah 4. Kemudian dl per dt sama dengan dl per dr dikalikan dr per dt. Ini berarti 2 pi R dikalikan 4 sama dengan 8 pi R ya. Kemudian saat R sama dengan, maka dl per dt nya adalah 8 pi dikalikan 6 sama dengan 48 pi. Karenanya luas bertambah pada kecepatan, nah ini 48 pi cm persegi per sekon. Kemudian saat luas L sama dengan 9 pi, berarti pi R kuadrat sama dengan 9 pi, berarti R kuadrat sama dengan 9, R nya adalah 3. Di sini R nya harus lebih dari atau sama dengan 0 ya, harus positif ya R nya. Kemudian kita cari dl per dt sama dengan 8 pi dikalikan 3 sama dengan 24 pi. Berarti kecepatannya di sini ya, luas ya, bertambah pada saat kecepatannya 24 pi cm persegi per sekon. Contoh berikutnya, udara keluar dari balon udara pada kecepatan 360 cm kubik per sekon. Tentukan kecepatan pengurangan jari-jari saat jari-jari 3 cm, kemudian saat volume 32 per 3 pi cm kubik. Volume balon udara P dengan jari-jari R adalah P sama dengan 4 per 3 pi R pangkat 3. Kita turunkan dP per dr adalah 4 pi R kuadrat. Kemudian dP per dt adalah min 360 ya. Dari sini kita dapat mencari ya dP per dt sama dengan dP per dr dikalikan dr per dt. Min 360 sama dengan 4 pi R kuadrat kali dr per dt. Min 360 sama dengan 4 pi kali 3 kuadrat kali dr per dt. Berarti
dr per dt sama dengan min 10 per pi. Ya. Jadi kecepatan ya pengurangan jari-jari adalah 10 per pi cm per sekon. Kemudian yang B di sini volumenya 4 per 3 pi R pangkat 3 sama dengan 32 per 3 pi. Berarti R pangkat 3 sama dengan 8. Berarti R-nya adalah 2. Oke, kita cari. Berarti di sini sekarang kita masukkan ke min 360 sama dengan 4 pi dikalikan 2 pangkat 2 kali dr per dt. Berarti dr per dt sama dengan min 360 dibagi 16 pi, atau ini sama dengan min dibagi 4 adalah 90, ini dibagi 4 adalah 4. Oke, bisa dibagi, berarti ini adalah min 45 per 2 pi. Ya, jadi ini karenanya kecepatan pengurangannya ya adalah 45 per 2 pi cm per sekon. Yang B volumenya adalah 32 per 3 pi. Artinya di sini adalah 4 per 3 pi R pangkat 3 sama dengan 32 per 3 pi, atau R pangkat 3 sama dengan 8. Berarti R-nya adalah 2. Nah, sekarang kita cari di sini min 360 sama dengan 4 pi R kuadrat kali dr dt. 360 sama dengan 4 pi dikalikan 2 kuadrat kali dr dt. Berarti kalau begitu dr dt nya adalah min 360 dibagi 16 pi, atau sama dengan min 45 per 2 pi ya. Karenanya kecepatan pengurangannya ya adalah 45 per 2 pi cm per sekon. Contoh berikutnya, suatu persegi panjang mempunyai sisi-sisi dalam kurung X tambah 5 cm dan dalam kurung 4X kurang 6 cm. Diberikan luas bertambah pada kecepatan 60 cm persegi per sekon. Tentukan pertambahan kecepatan keliling pada saat X sama dengan 2. Luas persegi panjang adalah, kita tulis L sama dengan panjangnya adalah X tambah 5 dikalikan lebarnya 4X kurang 6. Berarti ini sama dengan 4X kuadrat min 6X tambah 20, berarti ya tambah 20X adalah berarti 14X kurang 30 ya L-nya. Kemudian kita turunkan dl dx sama dengan 8x tambah 14. Kemudian diketahui di sini diberikan luas bertambah pada kecepatan 60, berarti
DL DT 60. Kemudian DL DT sama dengan DL DX dikalikan DX DT. Oke, berarti di sini adalah 60 sama dengan 8X tambah 14 kali DX DT. 60 sama dengan 8 kali X nya sama dengan 2 ditambah 14 DX DT. Berarti DX DT sama dengan 60 dibagi 16 tambah 14 dibagi 30 sama dengan 2. Kemudian keliling persegi panjang ya adalah kita simbolkan dengan K sama dengan 2 kali X tambah 5 ditambah 4X kurang 6. Ini sama dengan ya. Oke. Berarti 5 10X min 1 min 2. Berarti DK DX sama dengan 10. Sekarang yang diminta adalah DK DT sama dengan DK DX dikalikan DX DT sama dengan 10 dikalikan 2 sama dengan 20 ya. Berarti di sini pertambahan kecepatan keliling adalah 20 cm per sekon. Demikian video pembahasan tentang turunan atau derivatif telah selesai. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.